449, terlalu cuek, S3. Selesai melaksanakan sholat subuh, Zaki kembali duduk di tepi ranjang dengan posisi kaki menjuntai. Laki-laki itu terlihat kedinginan kembali, karena tubuhnya memang masih demam tinggi. Tapi saat berdebat dengan Aminah tadi ia seolah lupa dengan rasa sakitnya. Aminah sangat cuek, selesai merapikan pakaian sholat. Ia langsung berjalan menuju kamar mandi dengan sebuah handuk yang tergantung di bahunya. "Neng, mau kemana?" Kau tegur Zaki dengan suara lemas dan sedikit bergetar karena menahan getaran di tubuhnya. Aminah melirik ke arah Zaki sambil menautkan alis. "Mau mandi?" Sahutnya santai. "Ini baru jam 5:30 pagi loh. Neng, kok udah mau mandi aja? Emangnya mau kemana?" "Habis ini aku mau pulang ke rumah." "Kenapa pulang? Baju kerjaku satu pun gak ada. Nanti habis dari rumah aku langsung ke kantor." Jelas Aminah sangat cuek. Ia tidak peduli dengan keadaan Zaki sama sekali. "Hari ini kamu tetap ngantor, Neng?" Tatapan mata Zaki berubah nana, seperti ada rasa kecewa yang ia rasakan. "Ya ngantor lah, Bang. Lagian hari ini kan memang hari kerja. Jadi aku gak ada alasan untuk gak ngantor. Tapi aku sakit loh, Neng." Ucap Zaki melas. Wajahnya menatap Aminah penuh belas kasih. Aminah malah terkekeh dengan wajah bingungnya. "Emangnya kenapa? Kan yang sakit abang, bukan aku. Jadi aku rasa gak ada hubungannya deh sama aku." "Deh, entahlah." Zaki merasa dadanya dihantam oleh benda tajam. Ia berharap Aminah sedikit berempati dan memberi perhatian karena ia sedang sakit. Tapi ternyata realitanya tak seindah ekspektasi. Zaki menundukkan wajahnya, tatapan matanya kian sendu. Sebab selama ini ketika sakit ia diberi perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Tapi tadi Adiba terlihat sangat cuek, seolah juga tidak peduli lagi. Hanya Aminah satu-satunya yang bisa ia harapkan untuk menjaganya agar cepat sembuh. "Aku tahu, Neng. Tapi emangnya kamu gak ada niat buat ngerawat aku?" Cicit Zaki lirih. Aminah nyengir sambil menggelengkan kepala. "Gak ada," sarkasnya. "Tapi aku butuh untuk dirawat, Neng. Aku gak bisa ngapa-ngapain." "Lah, ini bisa duduk. Tadi juga masih bisa berdebat. Lagian kalau sakit itu gak usah manja, Bang. Cuma demam doang kok udah kayak mau mati aja." Sebenarnya ini bukan sifat manja. Tapi kebanyakan laki-laki ketika demam memang seperti orang mau mati. "Tapi badanku sakit semua, Neng. Aku pingin kamu pijitin atau kamu apain kek biar cepat sembuh." "Sika." Aminah berdecak sambil melirik ke arah jam dinding. Waktu terus berputar, sementara ia harus meladeni kemanjaan Zaki. "Aku gak bisa mijit, Bang. Minta tolong sama Bunda aja." "Ya. Tapi kata Bunda apa-apa aku gak boleh minta tolong sama Bunda lagi. Karena sekarang sudah ada kamu, Neng." "Bang, aku kasih tahu. Ya, aku memang sudah menjadi istri kamu. Tapi aku gak bisa gantikan peran bundamu. Aku gak bisa ngurusin bayi besar." Sentak Aminah penuh emosi. Seandainya laki-laki yang tengah terduduk lemas dengan wajah pucat ini adalah Kal, mungkin Aminah akan berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya agar cepat sembuh. Namun karena laki-laki itu adalah Zaki yang selalu ia tatap dengan tatapan sebal, membuatnya malas jika harus menjadi perawat dadakan. Tapi istri itu harus selalu ada buat suaminya. Iya. Tapi prinsipku ya tergantung suaminya juga. Kalau suaminya modelan abang gini mah, aku gak bisa buat selalu ada. Yang ada aku pingin jauh-jauh. Zaki hanya bisa menghela nafas panjang. "Ya udah, kalau gitu kamu gak apa-apa ngantor aja. Aku bisa kok urusin diri sendiri, walaupun gak ada yang peduli." Gumam Zaki sedih. Aminah langsung berjalan menuju kamar mandi. Zaki pun merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Ia hanya bisa membungkus tubuhnya yang kedinginan itu dengan selimut, sambil berusaha memejamkan mata kembali.
Setengah jam kemudian. Ceklek. Aminah keluar dari kamar mandi. Ia pun sudah berpakaian rapi dilengkapi dengan riasan tipis di wajahnya. Akhirnya beres juga. Sekarang tinggal mesan taksi online. Gumam Aminah sambil berjalan menuju nakas yang terletak di samping tempat tidur. Tanpa sengaja mata Aminah melirik ke arah ranjang. Nampak dari ekor matanya Zaki yang sedang meringkuk dengan seluruh tubuh bergetar. Wajah laki-laki itu pun nampak semakin pucat. Handphone yang sudah digenggam Aminah letakkan kembali ke nakas. Ia meletakkannya sangat pelan agar tidak mengeluarkan bunyi dan membangunkan Zaki yang sebenarnya tidak tidur. Zaki memang memejamkan mata, tapi ia tidak bisa tertidur karena seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Entah dapat dorongan dari mana, tangan Aminah bergerak dan mendarat tepat di dahi Zaki. Ia usap-usap pelan dahi itu. Ternyata demamnya abang masih gak turun. Ya? Gumamnya sedikit khawatir. Aduh, aku jadi ngantor gak? Iya. Kira-kira aku dibilang tega apa enggak kalau ninggalin suami yang lagi sakit kerja? Aminah bertanya pada dirinya sendiri. Kalau mau kerja, kerja aja, Neng. Aku gak apa-apa kok. Lagian gak enak juga kalau lagi sakit gini dilawat oleh orang yang terpaksa. Sahut Zaki tiba-tiba, tapi matanya masih terpejam. Aminah terkesiap. Ia mengira Zaki tidur. Tapi ternyata laki-laki itu masih bisa menjawab pertanyaannya. Biasanya abang kalau lagi sakit diapain? Tanya Aminah mulai melunak. Sepertinya jiwa kemanusiaannya masih ada. Biasanya cuma dipijitin aja sama bunda, sama dibuatin makanan kesukaanku. Jelas Zaki apa adanya. Biasanya setiap kali sakit ia tidak pernah jauh-jauh dari Adiba, dan sangat dimanjakan oleh sang bunda. Emangnya abang suka makan apa? Tanya Aminah iseng. Biasanya sih kalau lagi sakit gini, aku paling suka makan soto ayam buat menghangatkan badan. Oh, terus sekarang abang pingin makan soto? Zaki mengangguk pelan. Tapi aku gak bisa masak, bang. Aku gak minta kamu masak kok. Neng, kamu pulang aja sekarang, entar telat kantornya. Aminah manggut-manggut, kemudian mengambil ponselnya kembali dan memasukkannya ke dalam tas. Sebelum pergi ia berkaca lebih dulu untuk memastikan penampilannya oke. Setelahnya Aminah langsung pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ternyata kamu beneran gak peduli sama aku, Neng. Padahal sekeras-kerasnya aku, saat ini aku tetap butuh support agar cepat sembuh. Jerit Zaki dalam hati. Matanya pun berkaca-kaca, walaupun nampak tegar dan jual mahal. Ternyata Zaki juga malu ketika Aminah memilih kerja daripada merawatnya. Zaki terus menatap ke arah pintu. Ia berharap Aminah kembali lagi. Namun tak kunjung terdengar langkah kaki. Hingga air mata jatuh tanpa permisi membasahi pipi mulusnya. Ceklek. Tiba-tiba pintu kamar malah terbuka kembali. Zaki buru-buru menyeka air matanya. Kok balik lagi? Neng, ada yang ketinggalan? Bang! Sahut Aminah sambil melangkah masuk. Apa yang ketinggalan? Dompet! Aminah melirik ke arah nakas. Begitupun dengan Zaki. Tapi tidak nampak ada dompet di sana. Yang ada hanya dompet kulit milik Zaki. Zaki terpaksa ikut bangun mencarikan dompet tersebut. Dompet kamu warna apa? Neng, warna pink. Emangnya kemarin kamu ada ngeluarin dompet dari tas? Tanya Zaki lagi, karena Aminah terlihat kebingungan. Aminah menyipitkan mata, mencoba mengingat-ingat lagi. Kayaknya gak ada sih. Bang. Jawabnya ragu-ragu. Tapi sekuat Aminah mengingat, ia memang tidak ada merasa mengeluarkan dompetnya dari tas. Jangan-jangan ketinggalan di kantor kali, Neng. Gak mungkin, Bang. Soalnya di kantor kemarin aku juga gak keluarin dompet. Emang kemarin kamu gak ada beli makanan atau jajanan? Aminah kembali mengingat-ingat semuanya lagi. Mungkin karena terlalu banyak berdebat, sehingga daya ingat Aminah tentang hal lain kian menurun. Yang ia ingat hanya perdebatannya dengan Zaki yang tiada berujung.
Ada sih, Bang. Tapi kemarin kan kita beli makanannya pakai uang kamu. Kemarin memang Amina yang diminta Zaki untuk memesan makanannya. Tapi Zaki membayar semua makanan itu dengan uangnya sendiri karena merasa bertanggung jawab atas Amina, serta wajib menafkahinya. Oh, kalau begitu pasti ketinggalannya di rumah, Neng. Soalnya kan kita berangkatnya buru-buru. Plak. Amina langsung tepuk jidat. Benar juga ya, Bang. Sepertinya kemarin aku lupa ngambil dompet yang aku simpan di lemari. Zaki terkekeh, kemudian meraih dompetnya yang terletak di nakas. Ia mengeluarkan lembaran berwarna merah tanpa menghitung jumlahnya, lalu menyodorkannya pada Amina. Nih, uang buat kamu, Neng. Buat aku? Tanya Amina tidak percaya. Iya, buat jajan kamu, Neng. Serius? Zaki mengangguk yakin. Ambil, Neng. Tangan Amina gemetar mengambil uang sebanyak itu. Makasih, Bang. Ucap Amina girang lalu berlari keluar. Assalamualaikum. Serunya sebelum menutup pintu. Waalaikumsalam. Sahut Zaki sambil terkekeh. Dasar perempuan, kalau udah dapat uang aja wajahnya langsung berseri-seri. Gumamnya. Wah, ini sih banyak banget uang jajan dari Bang Zaki. Puluhan kali lipat dari uang jajan yang biasa dikasih Abi. Batin Amina sambil memeluk lembaran berwarna merah tersebut. Ia cukup syak karena uang jajan dari Zaki hampir sama dengan gaji kerjanya 1 bulan. Ke-450, kekhawatiran seorang ibu S3. Sebelum berangkat, Amina ke dapur lebih dulu, sebab ia merasa haus dan lapar. Tapi gadis itu tidak ingin sarapan karena buru-buru. Ia hanya ingin mengambil minum, sebab jika kurang minum air putih takut kefokusannya akan menurun. Hai, Bun. Hai, ya. Sapa Amina pada Fathir dan Adiba. Orang-orang itu tengah menikmati sarapannya di meja makan. Mantu Bunda udah cantik aja. Mau kemana? Nih. Sapa Adiba balik dengan senyuman lebarnya. Tanpa ada rasa canggung, Amina mengambil gelas di atas meja, lalu menuang air putih dari dalam teko kaca. Mau pergi, Bun? Kemana? Amina tidak menjawab lagi. Ia buru-buru menegak air putih tadi hingga habis. Buru-buru banget. Min, emangnya kamu mau kemana? Sih? Tanya Fathir ikut nimbrung karena pertanyaan Adiba seolah tidak didengarkan oleh Amina. Mau pulang ke rumah? Ya. Sahut Amina sembari meletakkan gelas. Adiba dan Fathir terkesiap. Hah? Pulang ke rumah? Emangnya kamu gak mau tinggal di sini lagi? Amina menggeleng sambil nyengir kuda. Bukan gitu, Bun. Tapi aku mau pulang karena mau ganti baju. Soalnya semua baju kerjaku ada di sana. Oh, ya udah kalau gitu sarapan dulu, baru pulang. Pinta Fathir santai, sedangkan Adiba sudah mulai tegang. Maaf, ya. Aku gak ikut sarapan. Soalnya buru-buru, takut telat. Tolak Amina sopan. Kamu pulangnya naik apa? Paling naik taksi sih. Ya. Taksi online? Enggak. Paling nanti aku cari taksi biasa aja. Soalnya dari tadi nyari taksi online gak dapat-dapat. Amina memang telah berusaha mencari taksi online. Tapi mungkin karena ini adalah jam berangkat kerja, sehingga ia kesulitan untuk mendapatkan taksi tersebut. Jangan naik taksi, Min. Kamu pakai mobilnya Zaki aja. Itu kuncinya ada di samping TV. Amina ternganga. Ayah serius aku boleh pakai mobilnya Bang Zaki? Tanyanya tidak percaya. Boleh dong. Kalian kan suami istri. Jiti punya Zaki juga punya kamu. Asik. Kalau gitu aku pergi sekarang. Amina langsung menyambar tangan Fathir dan Adiba. Assalamualaikum.
Serunya lalu berlari menuju ruang keluarga. Sesampainya di tempat yang diberitahu oleh Fathir, Aminah celingukan. Dan tidak perlu berlama-lama mengitari tempat itu. Ia langsung menemukan beberapa kunci mobil yang terletak dengan sederhana di meja televisi. Buset dah, gini amat ya Sultan. Kunci mobil gak disimpan di tempat yang aman. Cuma disimpan berantakan di atas meja doang. Gumam Aminah heran. Sebab keadaan di sini berbanding terbalik dengan keadaan di rumahnya. Mila selalu mengajari anak-anaknya meletakkan barang berharga di tempat yang aman. Bahkan tak jarang Mila menyembunyikan kunci mobilnya jika Aminah terlalu sering keluyuran. Aku ambil yang mana? Ya. Aminah menyipitkan matanya. Ia bingung harus menggunakan mobil yang mana. Karena semua mobil yang ada di rumah ini mewah-mewah. Kata ayah punya Bang Zaki aja. Tapi kalau aku pinjam punya ayah boleh gak? Ya? Rupanya Aminah mulai ngelunjak. Diizinkan menggunakan barang milik sang suami. Malah ingin meminjam milik mertuanya. Sebab ini adalah kesempatan emas. Kapan lagi bisa mengendarai mobil mewah? Pikir Aminah. Setelah berpikir sejenak, Aminah tiba-tiba teringat dengan pesan sang abi, bahwa tidak boleh memakai barang orang tanpa izin, serta tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain. Akhirnya ia hanya mengambil kunci mobil milik Zaki. Selepas kepergian Aminah, Adiba mulai gelisah. Bahkan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya itu hampir tidak bisa lagi menelan nasi goreng yang tengah ia nikmati. Yah, kalau Aminah kerja, terus Zaki siapa yang urus? Tanya Adiba setelah bersusah payah menahan kekhawatiran itu. Akhirnya ia utarakan juga pada sang suami. Gak tahu. Sahut Fathir cuek sambil mengangkat kedua bahunya. Kok gak tahu sih? Ya, kasihan anak kita. Dia gak bisa apa-apa kalau lagi sakit seperti ini. Adiba menatap sinis Fathir. Ia mulai sebal pada sang suami. Karena terlihat tidak peduli lagi pada anak semata wayang kebanggaan keluarga itu. Sudah saatnya untuk dia mandiri, Bun. Tapi ini keterlaluan. Kita gak boleh membiarkan anak kita yang sedang sakit kelaparan. Fathir meraih tangan Adiba. Bunda, kita minta Bibi aja buat nganterin makanan ke kamar Zaki. Kita gak ada waktu buat ngurusin dia. Ingat, pagi ini kita ada janji untuk ketemu dengan Wo. Ucap Fathir mengingatkan. Yang akan mengadakan resepsi memang Zaki dan Aminah. Tapi mereka sebagai orang tua yang harus turun tangan mengurus semuanya. Karena Zaki dan Aminah seolah tidak bergairah dan tidak peduli dengan persiapan acara tersebut. Tapi Bunda gak bisa ninggalin Zaki. Dia belum makan dan minum obat. Aminah juga kenapa gak punya hati sama sekali. Sih, udah tahu suaminya sakit, malah ditinggal kerja. Fathir meletakkan jari telunjuknya di bibir Adiba yang sedang mengomel. Udah, ngomongnya jangan kemana-mana ya, Bun. Gak enak kalau didengar orang lain. Apalagi kalau didengar oleh besan kita. Gak enak. Bagaimanapun juga Mila itu adikku, dan Aminah itu keponakanku. Seperti itulah jika besanan dengan keluarga. Mereka pasti akan saling tidak enak karena takut akan menjadi masalah besar dan mengakibatkan renggangnya hubungan persaudaraan. Iya, Bunda tahu. Tapi anak kita juga butuh diurus. Ya. Sentak Adiba emosi. Udah gini aja, Bun. Kita suruh Bibi aja yang antarkan makanan sama obat buat Zaki. Tapi kita biarkan anak itu makan dan minum obat sendiri. Sebab sekarang kita sudah gak seharusnya lagi buat mengelus-elus anak kita yang sudah besar itu. Usul Fathir bijak. Tapi ini makanannya cuma nasi goreng. Sedangkan Zaki kalau sakit selalu pingin makan soto ayam. Ya, kasih makan apa yang ada aja. Kalau dia mau makan makanan kesukaannya, biarkan dia meminta pada istrinya. Tapi, ya, gak usah protes. Ini demi kebaikan anak kita. Bun, dia itu laki-laki yang seharusnya menjadi pemimpin dan imam dalam rumah tangga. Coba Bunda bayangkan, bagaimana kehidupan anak kita ke depannya.
jika dia terus-terusan bergantung pada kita? Bagaimana caranya dia bisa mengayomi istri, sedangkan dirinya saja tidak bisa mengurus diri sendiri? Jelas Fathir sedikit memberikan pandangan agar Adiba bisa tegar. Sepertinya Adiba masih belum ikhlas melepaskan Zaki. Ia masih ingin anaknya itu berada di pelukannya. Sebenarnya tidak ada yang salah sayang pada anak sendiri. Hanya saja kasih sayang orang tua yang terlalu berlebihan akan menjadi bumerang untuk sang anak di masa depan. Tapi ini bukan soal mandiri, ya. Yang jadi masalah saat ini, anak kita sedang sakit, dan istrinya tidak peduli sedikit pun. Bunda tidak boleh suzon. Siapa tahu aja Aminah yang terlihat cuek itu sebenarnya sangat peduli. Kalau peduli tidak seperti itu, ya. Tadinya Bunda sudah yakin untuk membuat Zaki mandiri, karena Aminah akan selalu ada untuknya. Tapi setelah Bunda melihat Aminah seperti ini, kok Bunda jadi ragu? Sepertinya Aminah itu belum siap menjadi seorang istri. Namanya juga menikah karena terpaksa. Bun, tentunya mereka perlu beradaptasi. Gak mungkin bisa langsung menyatu sehati dan sejantung. Coba Bunda ingat, ketika membuat kopi harus diaduk atau tidak? Diaduk? Untuk apa? Ya biar kopi dan gulanya tercampur serta larut menjadi satu. Nah, itu Bunda tahu. Jadi begitulah seseorang. Ketika dua insan yang berbeda disatukan, mereka butuh berproses. Menyatukan karakter, sikap dan isi kepala yang berbeda itu butuh waktu. Contohnya seperti kopi. Butuh diaduk dulu agar bisa menyatu menjadi kopi yang enak dinikmati. Tapi bagaimana anak kita untuk menjalani proses itu sendirian? Dia sudah dewasa. Bun, biarkan dia menggunakan isi kepalanya sendiri. Kita tidak perlu ikut campur dan terlalu memikirkan hal yang berlebihan. Tapi, ya, bagaimana jika anak kita butuh sesuatu? Fathir tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Ada Aminah. Bun, Aminah gak ada. Dia kerja. Iya. Tapi kan ada handphone. Biarkan Zaki menghubungi istrinya jika butuh sesuatu. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyatukan mereka berdua. Anggap saja sakitnya Zaki menjadi ujian yang akan mengaduk-aduk perasaan mereka sebelum disatukan. Sika. Adiba berdecak sebal sambil menyendokkan nasi goreng ke piring kosong. Sepertinya makanan itu untuk Zaki. Terserah ayah aja deh. Ayah memang yang paling pintar dan Bunda ikut aja. Sungut Adiba. Ia sebal karena tidak sependapat lagi dengan sang suami.